Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan, selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini, kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Hampir 1 bulan sudah Kirana tinggal di rumah mewah Andi. Hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas sederhana, membersihkan halaman depan, mencuci mobil dan motor, serta membuka gerbang bagi tamu atau penghuni rumah yang keluar masuk. Namun, ada satu hal yang kini menjadi kebanggaan kecil bagi Kirana. Dia sudah bisa memajukan dan memundurkan mobil dengan lancar. Awalnya, dia hanya mengamati Andi saat mengatur posisi kendaraan. Tetapi, begitu Andi memberinya instruksi sekali saja, Kirana langsung paham dan mampu melakukannya sendiri, meskipun hanya di halaman rumah. Kepercayaan Andi kepadanya begitu besar. Setiap kali pria itu tiba di rumah, tanpa ragu ia menyerahkan kunci mobil kepada Kirana. Tanpa perlu banyak kata, Kirana sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Dulu, dia tidak pernah membayangkan akan berada di tempat seperti ini. Sebuah rumah besar dengan halaman luas, kehidupan yang lebih tenang, serta seseorang yang mempercayainya tanpa melihat masa lalunya. Namun, di balik semua itu, terselip pertanyaan di hatinya. Apakah kebahagiaan ini akan bertahan lama? Hari itu, Andi baru sampai di rumah. Dia baru pulang mengontrol toko busananya yang ada di Kota Padang. Seperti biasa, Kirana membukakan pintu gerbang dengan sigap. Andi memarkirkan mobil persis di samping pos satpam. Mesinnya masih panas, nanti saja dicuci, kata Andi sambil meregangkan tubuhnya. Buatkan aku kopi dulu. Baik Pak Bos, jawab Kirana lalu bergegas menuju dapur. Dia sudah hafal bagaimana Andi menyukai kopinya. Tidak terlalu manis, diseduh perlahan agar aromanya keluar sempurna. Tak butuh waktu lama, Kirana kembali dengan secangkir kopi panas di atas nampan kecil. Dengan hati-hati, dia meletakkannya di meja di depan Andi yang sudah duduk santai di teras rumah. Silakan Pak Bos, katanya sopan. Andi mengambil cangkir itu, meniup permukaannya sedikit sebelum menyeruput. Dia mengangguk kecil. Pas, ucapnya singkat. Kirana tersenyum lega, lalu berbalik hendak kembali ke pekerjaannya. Namun, suara Andi menghentikannya. Kirana, panggilnya. Kirana menoleh. Iya Pak Bos. Rokokku ternyata habis juga. Tolong belikan, kata Andi sambil menyerahkan uang 50.000 kepada Kirana. Tanpa banyak bicara, Kirana langsung bergegas menuju warung kecil di seberang jalan. Angin sore berembus pelan, menyapu dedaunan kering di sepanjang trotoar. Langkahnya ringan, tetapi pikirannya sedikit melayang. Sudah hampir 1 bulan dia tinggal di rumah ini. Meskipun masih ada tatapan curiga dari beberapa orang di sekitar, Andi memperlakukannya dengan baik, bahkan terlalu baik. Di warung, Kirana menyerahkan uang dan menyebutkan merek rokok yang biasa dibeli Andi. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, tersenyum padanya. Kirana menyerahkan rokok kepada Andi. Ini Pak Bos, katanya. Andi menerima rokok itu, lalu menatap Kirana sejenak. Oh ya, Kirana, sudah 1 bulan kamu di sini. Kita belum pernah membicarakan soal gajimu. Kirana terdiam, menunduk sedikit. Berapa gaji yang kamu mau? Tanya Andi. Kirana tersenyum malu-malu. Terserah Pak Bos saja, jawabnya lirih. Saya nggak digaji juga tidak apa-apa Pak Bos. Andi tertawa kecil sambil menatap Kirana yang masih berdiri dengan canggung di depannya. Wah,
Kalau nggak minta gaji, aku untung dong, katanya bercanda. Kirana ikut tersenyum. Saya sudah bersyukur bisa tinggal di sini, Pak Bos. Bisa makan, ada tempat tidur yang nyaman. Itu sudah lebih dari cukup buat saya. Andi menghela napas, lalu duduk di kursi teras. Tapi kerja tetap kerja. Orang yang bekerja harus dihargai, termasuk dengan gaji yang layak. Andi membuka tas kecil yang selalu dibawanya, mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu mulai menghitung dengan santai. 1, 2, 3. Suaranya terdengar pelan, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Hitungannya berhenti di angka 15. Segini cukup ya? Katanya, sembari menatap Kirana. Kirana terperanjat, matanya membesar seketika. Wah, ini banyak sekali Pak Bos, serunya nyaris tak percaya. Andi tersenyum tipis menyerahkan uang itu ke tangan Kirana. Cukup kan? Tanyanya lagi, seolah-olah jumlahnya masih bisa diperdebatkan. Kirana menerima uang itu dengan ragu-ragu, jemarinya gemetar. Terima kasih Pak Bos. Ucapnya lirih, penuh haru. Bagaimana Kirana? Kamu betah bekerja di sini? Tanya Andi, sembari menyandarkan tubuhnya di kursi. Tentu Pak Bos, jawab Kirana mantap. Sejenak, obrolan mereka mengalir ringan tanpa beban. Hingga akhirnya, Kirana beranjak. Saya nyuci mobil dulu ya Pak Bos. Oke, tapi sebelum itu, tolong panggilkan Mbok Sri dan Mbak Ayu, kata Andi. Kirana mengangguk, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, dia kembali ke halaman, kembali pada tugasnya. Sementara itu, Mbok Sri dan Mbak Ayu tengah sumringah menerima gaji yang diberikan Andi. Senyum merekah di wajah mereka, mata berbinar penuh rasa syukur. Tak perlu kata-kata, kebahagiaan jelas terpancar dari ekspresi keduanya. Di bawah terik matahari, Kirana mulai bekerja. Mitsubishi Pajero Sport putih yang tertutup debu jalanan segera mendapat perhatiannya. Dengan cekatan, dia menyemprotkan air, membalurkan busa sampo, menggosok, membilas, lalu mengeringkan dengan kain khusus. Gerakannya lincah, penuh presisi. Tak butuh waktu lama, mobil itu kembali berkilau seolah baru keluar dari showroom. Dengan percaya diri, Kirana memasukkan mobil ke dalam garasi. Dia tak ragu, tak canggung. Semua gerakannya begitu terampil. Andi merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk, membiarkan otot-ototnya yang lelah melonggar setelah perjalanan panjang. Matanya menatap layar smartphone, jarinya bergerak membuka aplikasi Live Camera Viewer. Satu persatu sudut rumahnya terpampang di layar, hingga akhirnya jemarinya berhenti pada satu tampilan CCTV yang mengarah ke pos satpam. Di sana, Kirana masih sibuk membereskan peralatan mencuci mobil. Gerak-geriknya lincah, sederhana, tapi entah bagaimana, Andi tak bisa mengalihkan pandangan. Dia memperhatikan setiap detail, dari cara Kirana menggulung selang, mengibaskan air dari jemari, hingga sesekali menyelipkan anak rambut yang jatuh di keningnya. Dan di saat yang sama, sesuatu tumbuh diam-diam dalam hatinya. Sesuatu yang tak ia undang, tak ia rencanakan, tapi nyata keberadaannya. Perasaan yang samar, namun kian nyata setiap kali ia menatap sosok itu. Andi menarik napas panjang, menelan gejolak yang tak biasa dalam dadanya. Tatapannya kembali ke layar smartphone, ke sosok Kirana yang kini tengah duduk di bangku pos satpam, memandang langit yang mulai temaram. Begitu sempurna. Desisnya pelan, nyaris seperti gumaman untuk dirinya sendiri. Sore itu, klakson mobil Andi meraung, menggema keras di depan gerbang, seolah membawa kabar genting. Kirana yang tengah melamun di pos satpam sontak tersentak. Ia bergegas membukakan pintu, dadanya sedikit berdebar. Mobil itu berhenti mendadak, debu jalanan mengepul pelan di bawah sinar senja. Namun, bukan Andi yang berada di balik kemudi. Seorang pria turun tergesa, wajahnya menyiratkan sesuatu yang tak biasa.
Dengan cekatan, ia membuka pintu belakang dan menopang tubuh Andi yang tampak lunglai. Kirana melangkah maju, dahinya berkerut. Ada sesuatu yang ganjil di sini. "Ada apa, Pak Bos?" Suaranya bergetar, setengah bingung, setengah cemas. "Tadi jatuh saat main futsal," ujar pria yang mengemudikan mobil. "Bang Andi tadi minta dibawa pulang saja, katanya di rumah ada yang pandai memijat." Dari balik jendela, Amak mengintip dengan tatapan cemas. Begitu melihat Andi dipapah keluar dari mobil, ia segera bergegas menuju pos satpam. "Andi kenapa, Budi?" tanyanya kepada teman Andi. Budi menghela napas, seperti berusaha menenangkan diri sebelum berbicara. "Tadi jatuh saat main futsal, Mak. Tulang sendi pada bahunya keluar dari posisinya." Amak menepuk dada, separuh lega, tetapi masih khawatir. Kirana yang sejak tadi memperhatikan langsung bergerak cepat. "Ayo bang, bawa ke dalam saja," katanya sambil berjalan menuju tempat tidurnya di dalam pos satpam. Andi masih mengerang pelan, tetapi Kirana hanya tersenyum kecil, berusaha menenangkan. "Tidak apa-apa, Pak Bos, ini namanya dislokasi," ujarnya mantap. "Ayo bantu Kirana." Suara Amak terdengar cemas, tangannya gemetar melihat anaknya kesakitan. Kirana mengangguk. "Iya, Mak. Kirana akan bantu sebisa mungkin," jawabnya mantap, meski ada kegelisahan yang mengendap di dadanya. Ia menelan ludah, lalu menoleh ke arah Andi yang duduk bersandar di kursi dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang membuat Kirana ragu. "Maaf, Pak Bos. Bajunya dibuka dulu," ucapnya pelan. Sejenak, Kirana merasa dadanya sesak oleh perasaan yang campur aduk. Malu, canggung, tapi juga tanggung jawab. Bagaimana mungkin ia membantu memijat jika pakaian Andi tetap melekat? Tapi, bagaimana mungkin pula ia meminta pria itu membuka bajunya tanpa merasa sungkan? Namun, melihat Andi meringis, Kirana menyingkirkan segala keraguan. Ini bukan saatnya untuk perasaan pribadi. Ia bergegas mengambil minyak urut yang kebetulan ada di kamarnya. Dengan gerakan hati-hati, Kirana mulai memijat. Jemarinya menyusuri bahu Andi yang tegang, menekan pelan otot-otot yang mengeras, mencoba meredakan ketegangan di sekitar sendi yang bergeser. Dari sudut matanya, ia melihat Budi dan Amak memperhatikan dengan wajah cemas. "Pak Bos, tahan sedikit, ya," ujarnya lembut, suaranya lirih, tetapi penuh ketegasan. Kirana mengambil handuk, menggulungnya menjadi bantalan yang cukup tebal, lalu meletakkannya di bawah ketiak Andi. Andi menahan napas, wajahnya mengernyit ketika tekanan lembut itu mulai terasa. Perlahan, Kirana mengatur posisinya. Dengan gerakan cekatan dan penuh perhitungan, ia menarik lengan Andi ke arah luar, sementara sikunya ditekan perlahan ke dalam. Sesaat, ruangan terasa begitu sunyi. Semua menahan napas. "Des!" Suara tulang kembali ke tempatnya terdengar jelas, memenuhi ruangan seperti bunyi pintu tua yang akhirnya menemukan engselnya kembali. Andi menjerit. Wajahnya memucat. Keringat mengalir di pelipisnya. Budi refleks ingin maju, tetapi Amak menahan tangannya. Biar dulu," bisiknya separuh takut, separuh berharap. Beberapa detik kemudian, keheningan kembali. Andi mengejapkan mata, meraba bahunya yang kini terasa berbeda. Wajahnya masih diliputi rasa sakit, tetapi tidak seperti sebelumnya. Ada kelegaan di sana. Kirana tersenyum kecil, menghela napas. "Sudah Pak Bos, bahunya sudah kembali ke tempatnya," katanya lirih. Amak menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah. Andi masih meringis. Bahunya memang sudah kembali ke tempatnya. Tetapi rasa nyeri masih menyergap setiap kali ia mencoba menggerakkan lengan. Kirana menghela napas pelan, menatap Andi dengan sorot penuh ketegasan. "Untuk sementara, jangan digerakkan dulu Pak Bos," katanya lembut. "Harus dibalut dengan kain penyangga." Andi mengangguk samar,
Wajahnya masih menahan sakit. Tapi saya tidak punya kainnya, Pak Bos. Lanjut Kirana, sedikit menyesal. Biar saya cari, seru Budi langsung bergegas ke arah mobil. Iya bang, cepat ya, ujar Kirana. Suaranya terdengar sedikit mendesak. Sementara menunggu, Kirana tetap memegangi lengan Andi agar tidak bergerak. Tangannya menyangga dengan hati-hati, mencoba menjaga posisi bahu agar tetap stabil. Namun, tiba-tiba ia tersadar. Andi sedang menatapnya. Tatapan itu bukan sekadar tatapan biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Entah rasa sakit, entah sesuatu yang lain, yang lebih sulit dijelaskan. Kirana merasa panas di wajahnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Sadar akan posisi tangannya yang masih menggenggam lengan Andi. Ia buru-buru melepaskannya. Kesalahan besar. Begitu genggamannya terlepas, Andi langsung meringis lagi. Napasnya tertahan, matanya terpejam, menahan nyeri yang seketika menyerang. Kirana panik. Tanpa berpikir panjang, ia kembali memegang lengan Andi. Kali ini lebih erat, meski hatinya sendiri ikut bergetar. Andi menatapnya sekilas, lalu tersenyum kecil di antara rasa sakitnya. Kirana menunduk, pipinya merah merona. Di sudut ruangan, Amak masih berdiri dengan cemas, menunggu kain penyangga itu datang. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang samar tapi nyata, sedang tumbuh di antara dua anak muda di hadapannya. Budi akhirnya kembali, napasnya sedikit tersengal setelah bergegas ke mobil. Di tangannya ada gulungan kain pembalut dan sebuah kain gendongan tangan yang baru saja ia beli di apotek terdekat. Kirana menerimanya dengan anggukan singkat. Tanpa banyak bicara, ia mulai bekerja. Dengan hati-hati, jemarinya yang mungil membalut bahu, pundak dan lengan Andi, memastikan setiap lilitan cukup kuat untuk menyangga. Tetapi tidak terlalu kencang hingga menyakitinya. Andi diam, hanya sesekali menarik napas dalam saat rasa nyeri menyeruak. Langkah terakhir, Kirana memasangkan kain gendongan tangan itu, mengatur posisinya agar nyaman. Selesai. Ia menarik napas lega, lalu mundur selangkah. Selesai Pak Bos, katanya pelan, hampir berbisik sambil menunduk sedikit, entah karena lega atau karena pipinya mulai terasa hangat lagi. Andi menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Terima kasih Kirana. Suara itu begitu tenang, tetapi Kirana bisa merasakan sesuatu yang lain di baliknya. Sesuatu yang membuat dadanya berdebar tak tentu arah. Andi bangkit perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan posisi baru tangannya. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah pergi, meninggalkan kamar kecil Kirana dengan sisa aroma minyak urut yang masih menggantung di udara. Kirana menatap punggungnya yang menjauh, lalu menunduk, meremas jemarinya sendiri. Di luar, langit mulai berubah warna. Senja yang kemerahan merayapi langit, seolah menyaksikan sesuatu yang tak kasat mata sedang tumbuh di antara mereka. Kini, Kirana duduk sendirian di pos satpam. Udara senja terasa lebih hangat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaannya saja. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara kelegaan, kebanggaan, dan sesuatu yang lain yang bahkan tak berani ia sebutkan namanya. Matanya tiba-tiba tertumbuk ke sudut ruangan. Baju Andi masih tergeletak di sana. Perlahan, Kirana bangkit dan mengambilnya. Jemarinya meraba kain itu, merasakan teksturnya yang lembut, tetapi sedikit lembab oleh keringat. Aroma parfum Andi masih melekat, bercampur dengan jejak kelelahan setelah bermain futsal. Entah kenapa, wangi itu membuat Kirana tersenyum kecil, tanpa sadar menggenggam baju itu lebih erat. Namun, senyum itu lenyap seketika. Ting tong, ting tong. Suara bel rumah
berdenting nyaring, memecah lamunannya. Kirana tersentak, buru-buru merapikan baju Andi sebelum bergegas keluar. Di depan gerbang, Dini sudah berdiri dengan tangan bertolak pinggang, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Lama betul sih, kemana saja kamu tadi? Tegurnya begitu gerbang terbuka. Kirana tersenyum kikuk. Maaf kak, Kirana tadi di pos, jadi tidak dengar kalau ada mobil berhenti, ujarnya, melirik taksi online yang baru saja berputar arah di depan rumah. Dini tampak letih. Hari itu, aktivitasnya seperti tak memberi ruang bagi tubuhnya untuk bernapas. Begitu gerbang tertutup, bukannya langsung menuju rumah, ia malah melangkah ke pos satpam, lalu menjatuhkan diri ke atas tempat tidur Kirana. Huf! Ia mengembuskan napas panjang, seolah mencoba mengusir lelah yang menempel di tubuhnya. Kirana, yang sedang melipat sesuatu di sudut ruangan, meliriknya sambil tersenyum iseng. Mau dipijit, Kak? Godanya. Dini langsung menoleh dengan tatapan tajam. Semua orang tahu satu hal pasti tentang Dini. Ia lebih memilih lari maraton daripada membiarkan tubuhnya dipijat. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tinjunya ke arah Kirana. Nih, ancamnya setengah bercanda. Kirana terkikik, menutup mulutnya dengan tangan agar tawanya tak terlalu lepas. Pandangan Dini melayang ke sudut ruangan. Matanya menangkap sesuatu yang janggal, sebuah baju kaos laki-laki terlipat rapi di dekat tempat tidur Kirana. Dahinya mengernyit, lalu bibirnya menyunggingkan senyum penuh selidik. Loh, kok ada bajunya Bang Andi di sini? Tanyanya, nada suaranya penuh tuduhan main-main. Hayo, apa yang sebenarnya terjadi? Kirana mendengus pelan, pura-pura kesal. Kakak ini curiga saja. Terus, Pak Bos tadi jatuh waktu main futsal, sendi bahunya lepas dari posisinya. Jawab Kirana sambil melipat tangannya di dada. Hih, Dini spontan merinding, membayangkan situasi yang terdengar lebih mengerikan daripada yang sebenarnya. Terus sekarang, gimana Bang Andi? Tanyanya lagi. Kali ini lebih serius. Ia mengubah posisinya dari berbaring menjadi duduk. Kirana tersenyum kecil. Sudah mendingan, Kak. Tadi Kirana bantu mengembalikan ke posisi semula. Dini menghela napas, masih membayangkan betapa sakitnya itu. Tapi matanya kembali ke baju kaos Andi yang ada di tangannya. Tanpa berkata-kata, ia meraihnya, lalu berdiri. Aku bawa ini dulu ya. Mau lihat Bang Andi? Tanpa menunggu jawaban, Dini bergegas keluar, meninggalkan Kirana yang masih duduk di tempatnya. Angin sore berembus masuk dari celah jendela, mengusik helaian rambut Kirana yang tergerai. Ia menatap keluar, melihat Dini berjalan cepat menuju rumah. Kirana membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Matanya menatap langit-langit, tetapi pikirannya melayang jauh, kembali ke sore tadi. Ia masih bisa merasakan hangatnya kulit Andi di bawah jemarinya, sentuhan ringan saat ia memijat bahu, lengan, dan pundak lelaki itu. Setiap gerakan yang ia lakukan bukan sekadar usaha menghilangkan nyeri, tetapi seolah ada sesuatu yang lain, sesuatu yang diam-diam tumbuh di sudut hatinya. Senyum kecil tersungging di bibirnya, namun tiba-tiba kesadaran menghantamnya seperti ombak yang datang tanpa peringatan. Siapa aku ini? Siapa Bos Andi? Matanya berkaca-kaca. Ia menelan ludah, mencoba mengusir getir yang tiba-tiba merambati dadanya. Aku ini anak dari seorang perempuan malang, korban kebiadaban majikannya. Aku ini anak jalanan. Aku ini bekas narapidana. Kirana memejamkan mata, hatinya berdesir. Semua masa lalu itu belum benar-benar pergi. Ia masih membawa luka-luka itu, meskipun kini tersembunyi di balik seragam sederhana yang ia kenakan setiap hari. Lalu Bos Andi. Ia seorang saudagar muda, sukses, terpandang. Seorang lelaki tampan dengan dunia yang luas terbentang di hadapannya.
Lelaki seperti itu tentu dikelilingi banyak wanita. Cantik, berpendidikan, pantas berdampingan dengannya. Bukan seseorang seperti Kirana. Ia menggigit bibir, menahan perasaan yang mendesak keluar dari relung hatinya. Perasaan ini tidak boleh ada, kata Kirana kepada dirinya sendiri. Kirana mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, seolah ingin menghapus sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang perlahan tumbuh di hatinya. Sesuatu yang tak seharusnya ada. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir debaran aneh yang bersembunyi di sudut jiwanya. Sadar, Kirana. Sadar. Sadar siapa kamu. Sadar dari mana kamu berasal. Sadar akan masa lalu yang melekat padamu seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Jangankan untuk hidup berdampingan dengan Bos Andi, bahkan untuk sekadar memiliki perasaan ini pun kamu tak pantas. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya Kirana. Ia menggigit bibir, menekan dadanya yang terasa sesak. Hapus, Kirana. Hapus perasaan ini. Tapi hati, seperti biasa, selalu punya kehendaknya sendiri. Dini bergegas masuk ke dalam rumah, langkahnya cepat, wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Begitu melewati ruang tamu, matanya langsung menangkap sosok Andi yang duduk santai di sofa. Bahunya telah terbalut perban dengan erat, tangannya kini tersanggah dalam gendongan, membatasi setiap gerakan yang mungkin memperburuk kondisinya. Abang gak apa-apa? Tanyanya, suaranya penuh cemas. Andi tersenyum tipis. Gak apa-apa, Dini. Cuman kata Kirana. Untuk sementara belum boleh digerakkan. Dini mengembuskan napas lega. Syukurlah. Ia memperhatikan Andi sejenak. Lalu senyumnya berubah licik. Ia mendekat sedikit, lalu berbisik pelan sebelum berlari ke kamarnya. Untung dulu. Abang gak jadi mengusir Kirana ya. Dan sebelum Andi sempat menjawab, Dini sudah melesat pergi, meninggalkan tawa kecil yang menggema di sepanjang lorong rumah. Andi memberi tugas baru untuk Kirana. Tangan kanannya yang tergantung lesu di penyangga kain, membuatnya tak bisa lagi membawa mobil. Padahal rutinitasnya menuntutnya untuk berpindah dari rumah ke toko setiap hari. Kirana yang selama ini hanya sekadar maju mundur di halaman rumah saat mencuci mobil, kini harus menjadi sopir sungguhan, mengantar dan menjemput Andi seperti seorang pengemudi profesional. Bagi Kirana, ini bukan sekadar tugas, ini tantangan. Setir mobil terasa begitu berat di genggamannya. Pedal gas seakan terlalu jauh untuk dijangkau, dan bayangan kemungkinan buruk terus menghantui benaknya. Namun, tak ada pilihan lain. Dengan jantung berdegup tak karuan, ia akhirnya menghela napas panjang dan berusaha mengendalikan rasa takutnya. Hari pertama adalah neraka. Setiap belokan terasa seperti ujian hidup dan mati. Namun, hari kedua sedikit lebih baik. Hari ketiga, ia mulai mengenali ritmenya. Dan pada hari-hari berikutnya, roda takdir seperti berputar lebih lembut baginya. Di sampingnya, Andi duduk dengan tenang, sesekali melirik Kirana dengan senyum yang tak bisa diterjemahkan. Kamu bisa, Kirana, katanya pelan, seolah sedang menanamkan keyakinan itu ke dalam benaknya. Dan entah bagaimana, kata-kata itu terasa lebih kuat daripada apapun yang pernah Kirana dengar sebelumnya. Seminggu berlalu. Perlahan, kecanggungan antara Kirana dan Andi mulai mencair. Tak lagi terasa tegang seperti di awal, meskipun masih ada jarak yang sesekali menyelinap di antara mereka. Hari ini, tugas Kirana sedikit berbeda. Ia harus membuka perban yang selama ini membalut lengan, bahu, dan pundak Andi. Tugas sederhana, tetapi entah mengapa membuat dadanya terasa lebih sesak daripada saat pertama kali membawa mobil. Pagi itu, di ruang tengah hanya ada mereka berdua. Dini masih bergelung malas di kamar. Mbok Sri dan Mbak Ayu sibuk dengan tugasnya masing-masing. Sementara
Amak berjalan santai di halaman, menikmati sejuknya udara pagi. Keheningan merayap, menciptakan jarak yang tak kasat mata. Kirana menggenggam ujung kain perban dengan jemari yang sedikit gemetar. Ia berdeham pelan, berusaha mengusir ketegangan yang sejak tadi menggelayuti dirinya. Saatnya dibuka balutannya ya, Pak Bos. Ucapnya, suaranya nyaris bergetar. Andi hanya mengangguk, menatapinya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Kirana menelan ludah, menyadari betapa dekatnya jarak mereka saat ini. Rasanya seperti pertama kali menginjak dunia yang benar-benar asing. Kirana semakin canggung. Setiap kali Andi menggoda, ia hanya bisa tersenyum kecil. Wajahnya memerah seperti senja yang malu-malu tenggelam di ufuk langit. Namun, rasa canggung itu tak bertahan lama. Amak masuk ke dalam rumah, menyelamatkan Kirana dari situasi yang semakin membuatnya gelisah. "Sudah selesai jalan paginya, Ma?" tanya Kirana, berusaha mengusir ketegangan yang masih menggelayutinya. "Untuk hari ini cukup," jawab Amak santai. "Bagaimana kondisi bahu Andi?" Kirana menoleh ke Andi, mencari jawaban di wajahnya. "Coba saya periksa dulu, Mak," ujarnya sambil mulai membuka perban yang membalut lengan, bahu, dan pundak Andi. Dengan hati-hati, Kirana menggerakkan lengan Andi ke atas, ke bawah, ke samping, mencari tahu apakah masih ada rasa sakit yang tersisa. Tatapannya serius, penuh perhatian. "Kalau sakit, bilang ya, Pak Bos," katanya lembut. Andi mengangguk, tapi di balik wajahnya yang tampak tenang, ada rencana kecil yang ia sembunyikan. Saat Kirana menggerakkan lengannya sedikit lebih jauh, tiba-tiba ia meringis berlebihan. "Aduh, sakit!" serunya dramatis. Kirana refleks menghentikan gerakannya. "Ya sudah, saya pijat dulu," ujarnya sambil menekan beberapa titik di sekitar bahu Andi. Jemari kecilnya bekerja telaten, mencari titik yang bisa meredakan nyeri. Namun, belum lama Kirana memijat, Andi kembali bereaksi berlebihan. "Aduh," keluhnya, suaranya terdengar hampir seperti orang yang benar-benar kesakitan. Kirana menghela napas, menatapnya curiga. "Sepertinya masih sakit, Pak Bos. Terpaksa harus dibalut lagi," katanya akhirnya. "3 hari lagi kita periksa lagi ya." Andi hanya mengangguk pasrah, membiarkan Kirana kembali membalut bahunya dengan kain yang sama. Dalam hati, ia tersenyum puas. Itu artinya masih ada kesempatan untuk dipijat Kirana. Masih ada alasan untuk berdekatan dengannya. Dasar lelaki. Ia menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Setelah semua selesai, Andi bersandar santai di kursinya. "Aku kurang nyaman dengan kain pembalut ini. Kalau diganti dengan kain lain, bagaimana Kirana?" tanyanya santai. "Tidak apa-apa, Pak Bos. Tapi kainnya cuma ada satu ini," jawab Kirana, polos. Tanpa banyak kata, Andi meraih ponselnya dan menelepon seseorang. Dalam hitungan detik, ia sudah menyuruh orang itu untuk membelikan kain pembalut yang lebih nyaman. "Nanti sore tolong digantikan, ya, Kirana," katanya dengan nada tenang, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang sulit ditebak. "Siap, Pak Bos," jawab Kirana tanpa banyak bantahan. Andi tersenyum lagi dalam hatinya. Sore nanti, ia akan kembali duduk di hadapan Kirana, membiarkan gadis itu membalut bahunya, memperhatikannya dengan serius, dan tanpa sadar berada begitu dekat dengannya. Semuanya berjalan sesuai rencana Andi. Sore itu, Kirana sudah bersiap-siap mengganti perban di lengannya. Dengan telaten, ia menjalankan tugasnya, penuh kehati-hatian agar Andi tak merasa sakit. Tiba-tiba terdengar suara dehaman. Kirana menoleh. Dini sudah berdiri di belakangnya dengan seringai jahil yang sulit diartikan. Semakin hari semakin dekat,
ujar Dini menggoda mereka dengan nada setengah bernyanyi. Kirana menghela napas. Ia berusaha tak terpengaruh, meski pipinya mulai terasa hangat. Baru tadi pagi, kok sudah ganti perban lagi? Lanjut Dini, masih dengan senyum usilnya. Pak Bos gak nyaman pakai perban yang sudah seminggu, Kak Dini. Balas Kirana berusaha tetap tenang. Dini mengangkat alis, menahan tawa. Sepertinya modus. Andi menoleh tajam. Kamu ini, usil betul. Gerutunya. Dini tertawa kecil. Ia lalu menatap Kirana dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kirana, hati-hati. Jangan-jangan bau Bang Andi itu sudah sembuh, tapi dia pura-pura sakit. Ah, kakak ini. Kirana hanya bisa menjawab begitu, meski dalam hati ia mulai ragu. Benarkah Bang Andi cuma berpura-pura? Karena saat tadi ia memeriksa bahunya, beberapa bagian memang sudah kembali normal. Tapi, untuk apa Pak Bos pura-pura sakit? Apa tujuannya? Pertanyaan itu menggelayut di benaknya, mengusik lebih dalam dari yang ia kira. Kirana telah menyelesaikan tugasnya. Ia buru-buru pamit pada Andi dan Dini, tak tahan lagi menghadapi keusilan Dini yang sejak tadi tak memberi jeda. Perasaan di hatinya campur aduk, antara malu dan bahagia seperti dua warna yang tak bisa dipisahkan. Namun, belum sempat ia melangkah, suara Andi menahannya. Tunggu dulu Kirana, buatkan aku kopi dulu, katanya tenang namun tegas. Kirana terdiam sejenak. Baik Pak Bos, jawabnya akhirnya, tak mampu menolak permintaan majikannya. Aku juga mau teh manis, boleh kan? Sela Dini masih dengan nada jahilnya. Tentu Kak, balas Kirana tersenyum sopan. Dini menyeringai, matanya berbinar penuh usil. Pengen juga tuh dibuatkan teh manis sama kakak ipar, godanya. Wajah Kirana langsung memanas. Tanpa banyak bicara lagi, ia buru-buru berbalik dan melesat ke dapur, sementara suara tawa Dini masih terdengar di belakangnya. Kirana kembali dengan baki di tangannya. Aroma kopi dan teh manis menguar pelan, mengisi ruangan dengan kehangatan yang menenangkan. Dengan hati-hati, ia menyuguhkan minuman itu kepada Andi dan Dini yang masih duduk santai di tempat mereka. Namun, belum sempat. Kirana menarik napas lega, Dini sudah membuka mulutnya lagi. Kakak ipar, nggak sekalian bikin minuman buat sendiri. Jadi nggak enak nih, minum sendirian, ujarnya, matanya berbinar penuh kelicikan khas saudara kandung yang gemar menggoda. Ah, kakak ini. Kirana makin salah tingkah, tangannya refleks meremas celemeknya. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung pamit, melangkah cepat meninggalkan ruangan sebelum Dini sempat melontarkan godaan lainnya. Di belakangnya, terdengar tawa kecil mereka berdua, ringan, menggema, dan entah kenapa terasa semakin mengusik hatinya. Kini Dini tinggal berdua di ruangan bersama Andi. Mata jahilnya berbinar, senyum penuh arti tersungging di bibirnya. Bang Andi, panggilnya, pura-pura serius. Andi melirik sekilas. Apalagi? Menurut abang, Kirana gimana? Tanyanya santai, tapi ada sesuatu di balik nada suaranya. Andi menghela napas. Gimana apanya? Dini menyenggol lengannya. Dia cantik kan? Lanjutnya, kini matanya berkilat penuh kelicikan. Andi tersenyum kecil. Iya, dia cantik, jawabnya tenang. Kenapa memangnya? Dini cekikikan. Kelihatannya cocok sama abang, katanya sambil menggoyangkan kakinya ke depan ke belakang, seperti anak kecil yang baru saja menemukan rahasia besar. Andi menggeleng, lalu menatap adiknya dengan tatapan setengah geli, setengah malas menanggapi. Emang kamu mau punya kakak ipar dia? Balasnya, santai. Dini terkikik lagi. Siapa tahu, katanya penuh arti, lalu menyedot teh manisnya dengan ekspresi puas. Andi hanya menggeleng, sementara Dini tersenyum penuh kemenangan. Kirana melangkah masuk ke dalam pos satpam, tubuhnya terasa ringan, seakan melayang dalam pikirannya sendiri.
Tanpa pikir panjang, ia merebahkan diri di atas kasur empuk yang baru dibelikan Andi sebulan lalu. Begitu nyaman, begitu hangat. Pandangannya menembus atap pos satpam, jauh melayang ke langit di luar sana. Bibirnya membentuk senyum kecil, sebuah senyum yang hanya ia sendiri yang tahu artinya. Ada rasa malu yang tersisa akibat godaan dini tadi. Tapi ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ia sangkal, tak bisa ia sembunyikan. Kirana boleh saja menipu semua orang, tapi tidak dengan dirinya sendiri. Dalam bayangannya, wajah Andi hadir begitu nyata. Tatapan matanya, suara tenangnya, caranya berbicara, semua terukir jelas. Tampan, berwibawa, sosok yang bisa membuat siapapun terpikat. Seorang pria yang, jika boleh jujur, adalah impian setiap wanita. Ia tersenyum lagi, membiarkan pikirannya melayang sesuka hati, menikmati kebebasan untuk membayangkan sesuatu yang ia tahu tak akan pernah menjadi nyata. Lalu, tiba-tiba, sesuatu menghantam kesadarannya. Begitu keras, begitu telak, seakan ada suara di kepalanya yang memanggilnya kembali ke dunia nyata. Dia siapa? Dia hanyalah Kirana, anak seorang pembantu malang yang terlunta-lunta di jalan 20 tahun lalu. Seorang gadis yang kehilangan ibunya sejak usia 9 tahun. Anak jalanan. Bahkan lebih buruk dari itu, seorang mantan narapidana. Dan Andi? Andi adalah pemuda kaya raya, seorang saudagar sukses, pria yang bisa mendapatkan wanita manapun yang lebih baik, lebih terhormat, lebih pantas darinya. Perlahan, senyuman di wajah Kirana memudar. Lalu, tanpa bisa dicegah, setitik air mata jatuh dari sudut matanya, mengalir pelan di pipinya yang hangat. Sadar Kirana, bisiknya pada dirinya sendiri. Sahabat kisah kehidupan, bagaimana kelanjutan kisah Kirana? Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di channel Kisah Kehidupan. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman serta keluarga yang membutuhkan inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah kehidupan, karena setiap cerita layak untuk diceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.